Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Sepia Hardini dengan NIM 2010102004 dengan dosen pengampu Pak Mursal MA dengan mata kuliah Kontrak Bisnis Islam. Baiklah, saya akan membacakan dasar muncul kontrak bisnis Islam. Adapun dasar muncul kontrak bisnis Islam ada dengan sumber-sumbernya. Sumber-sumber hukum kontrak bisnis Islam. Sumber hukum kontrak bisnis Islam syariah. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contract, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overtankings. Pengertian kontrak atau perjanjian diatur dalam pasal 13 KUHP Perdata. Pasal 1313 KUHP Perdata berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dalam masa mana suatu pihak atau lebih mengatakan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Salim MS, SHMS, perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kenyataan, di mana subjek hukum yang sub berhak atas prestasi dan begitu juga sub yang berhak atas kewajibannya. Adapun sumber hukum ekonomi syariah sama dengan sumber hukum yang dijadikan acuan dalam fikih muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum primer. Ada 1. Al-Quran, Sunnah Nabi, kesempatan ulama atau ijma, analogi atau kias. Sumber hukum sekunder dibagi menjadi beberapa. 1. Istisan, masalah al-musarlah, URF, surafkul qoblana, mazhab sahabat, istihab. B. Sumber muncul kontrak bisnis syariah. Objek berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yakni benda yang bersifat kebendaan material dan benda yang bersifat tidak kebendaan. 1. Benda yang bersifat kebendaan disebut dengan tergonden. Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu benda yang bersifat dapat dilihat, diraba, dirasa dengan pasca indera, terdiri dari benda yang berubah atau berwujud. Benda yang tidak dapat yang bersifat tidak berkebendaan adalah suatu benda yang didasarkan oleh pasca indera saja, tidak dilihat, kemudian dapat dirasakan menjadi kenyataan. C. Azas kontrak bisnis syariah. Di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 azas. 1. Azas kebebasan berkontrak. 2. Azas konsensualisme. 3. Asas kepastian hukum. 4. Azas istiqat baik. 5. Azas kepribadian. Demikianlah presentasi dari saya. Saya Hafifah Sepia Hardini. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.